Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Fitriani dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah Usuluddin dan Dakwah IAINU Kebumen tahun 2020-2021. Di video kali ini, saya akan memaparkan sedikit tentang nasih dan mansus. Pelajaran nasih dan mansus merupakan salah satu pelajaran yang akan kita pelajari dalam mata kuliah Ulumul Quran. Bagaimana penjelasannya? Tetap stay di video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang nasih dan mansukh. Menurut bahasa, nas adalah izalah atau menghilangkan. Kata nas juga digunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Menurut istilah, nas adalah mengangkat atau menghapuskan hukum syara' dengan dalil hukum syara' yang lain. Kata nasih yang menghapus maksudnya adalah Allah yang menghapus hukum itu seperti firman-Nya, "Ma nansakh min ayatin," dan tidaklah kami menghapus suatu ayat. Surah Al-Baqarah ayat 106. Sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Syarat-syarat nas. Yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara'. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya dimansukh. Yang ketiga, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Sebab jika tidak demikian, maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut. Dan yang demikian itu tidak dinamakan nas. Hal-hal yang mengalami nas. Nas hanya terjadi pada perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermakna amr atau nahi. Jika hal tersebut tidak berhubungan dengan persoalan akidah yang berhubungan dengan zat Allah, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian. Pedoman mengetahui nas. Yang pertama, keterangan tegas dari nabi atau sahabat. Yang kedua, ijma' umat bahwa yang ini nasih dan yang itu mansukh. Yang ketiga, mengetahui mana yang terlebih dulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Pendapat tentang nas dan dalil ketetapannya. Dalam masalah nas, manusia dibagi atas 4 golongan. Yang pertama adalah golongan Yahudi. Menurut mereka, nas tidak bisa diakui karena nas mengandung konsep badak, sedangkan badak adalah muncul setelah tersembunyi. Mereka berpendapat, nas ada kalanya tanpa hikmah dan itu mustahil bagi Allah. Dan ada kalanya karena suatu hikmah, tetapi hikmah itu muncul setelah sembunyi, yakni sebelumnya tidak nampak oleh Allah dan demikian tidak mungkin bagi Allah. Pendapat Yahudi ini menuai kritik. Sebenarnya masing-masing dari nasih dan mansukh telah diketahui Allah lebih dulu. Ilmu Allah tentang hikmah nas bukan baru muncul. Allah membawa hambanya dari satu hukum kepada hukum yang lain karena kemaslahatan yang ia ketahui sebelumnya, sesuai dengan hikmah dan kekuasaannya yang absolut terhadap miliknya. Jadi, jumhur ulama mengatakan cara berdalil mereka keliru dan salah. Pendapat yang kedua yaitu dari kalangan Syiah Rafidah.
Mereka sangat berlebihan dan bahkan memperluas ruang lingkup dalam menetapkan nas. Mereka kontradiksi dengan Yahudi karena menurut mereka bada adalah suatu yang mungkin bisa terjadi bagi Allah. Yang ketiga, Abu Muslim al-Ashfahani. Menurutnya, nas secara akal dapat saja terjadi, tetapi menurut syara, nas tidak bisa terjadi. Dan yang keempat, menurut jumhur ulama, nas adalah suatu yang dapat diterima secara akal dan telah terjadi pula dalam hukum-hukum syara berdasarkan dalil-dalil. Dalil yang pertama, perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Allah boleh saja memerintahkan sesuatu pada satu waktu dan melarangnya pada waktu lain. Dalil selanjutnya, nas-nas Al-Quran dan Sunnah menunjuk pada kebolehan nasakh dan terjadinya. Kita lanjut. Jenis-jenis nasakh. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasakh. Jenis nasakh yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Nasakh ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Jumhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedang hadis ahad itu zanni, bersifat dugaan. Yang kedua, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasakh ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad dalam satu riwayat, sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. Yang ketiga, nasakh As-Sunnah dengan Al-Quran. Nasakh versi ini ditolak oleh Imam Syafi'i karena menurutnya apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, dan apa saja yang ditetapkan Al-Quran tentu didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara Al-Quran dan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Jenis nasakh yang ketiga adalah nasakh sunnah dengan sunnah. Nasakh sunnah dengan sunnah dibagi menjadi 4. Nasakh mutawatir dengan mutawatir, nasakh ahad dengan ahad, nasakh ahad dengan mutawatir, dan nasakh mutawatir dengan ahad. 3 bentuk pertama dibolehkan, sedang pada bentuk keempat terdapat silang pendapat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Hikmah nasakh. Yang pertama, memelihara kemaslahatan hamba. Yang kedua, perkembangan tasyri' menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan perkembangan kondisi umat manusia. Yang ketiga, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf, apakah mengikutinya atau tidak. Yang keempat, menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Sebab jika nasakh itu beralih ke hal yang lebih berat, maka di dalamnya terdapat tambahan pahala. Dan jika beralih ke hal yang lebih ringan, maka ia mengandung kemudahan dan keringanan. Nasakh dengan pengganti dan tanpa pengganti. Yang pertama, nasakh tanpa badal. Contohnya seperti penghapusan keharusan bersedekah sebelum menghadap Rasulullah SAW. Sebagaimana contoh dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 12 yang artinya, "Hai orang yang beriman, apabila kamu menghadap lalu kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu." Ayat tersebut dinas oleh ayat setelahnya.
Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberi sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu, maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 13. Yang kedua, nasah dengan badal yang lebih ringan. Contohnya, nas ayat 187 dalam surat Al-Baqarah, yang artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Ayat tersebut menaskan ayat sebelumnya, yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga, nasah dengan badal yang sepadan. Contohnya seperti menaskan menghadap ke Baiti Al-Maqdis dengan menghadap Ka'bah dalam firman Allah, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Yang terakhir, nasah dengan badal yang lebih berat. Contohnya seperti menaskan hukuman penjara di rumah dalam ayat yang artinya, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Kemudian apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Quran Surat An-Nisa ayat 15. Ayat tersebut dinas dengan ayat hukuman lebih berat, yaitu rajam. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang dari orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat 2. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan sedikit tentang nasih dan mansukh. Saya Farida Fitriani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.